semuanya harus nempel ke bumi. Au min butuni yadai, dengkul, lalu kedua telapak tangan. Ini kedua telapak tangan nih. Sujud jangan begini atau jangan separuh begini. Semua telapak tangan tempelkan, ya. Semua telapak tangan tempelkan. Ini anggota sujud, Pak. Wal i'tibar bi batnil kaf, yang dimaksud dengan batnul kaf yaitu semua anggota telapak tangan yang kalau ditempel ketutup. Nih, ini yang ketutup ini harus tempel ke bumi, Pak. Jangan sampai dipalingkan satu begini umpamanya, atau separuh begini. Pokoknya tempelin semua dah, dua-duanya ya, biar mantap. Nanti sunahnya ada. Seperti apa sunahnya? Ini yang wajibnya dulu, tempelkan jidat, kedua lutut, lalu telapak tangan, ya. Telapak tangan jangan lupa, wa min butuni asabi qadamain, dan jari-jari kedua kaki. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau 5 jari tidak nempel? Sah. Kenapa? Alasannya karena jari tingginya tidak sama. Jempol bisa nekuk, yang ujung enggak bisa, enggak masalah. Di sini dikatakan au atrofi asobi, atau diganti dengan ujung jeriji kaki. Umpama kalau yang jempol bisa nilep, kalau yang kiri ini yang pinggir hanya berdiri dengan ujungnya saja. Ini sudah cukup. Yang tidak sah itu apa? Orang sujud telapak kakinya dalamnya jeriji kaki enggak nempel ke bumi. Makanya jangan hanya berdiri begini, Pak, tapi ditilep aja begitu. Kalau ditilepkan ini berarti dalamnya jeriji kaki kita ini nempel. Boleh dah dipraktekkan seorang dah biar jelas. Ya, pakai kolor enggak, Mas? Nah, itu kalau itu nilep semua lebih bagus, ya. Nah, itu nilep seperti itu. Kadang ada yang cuma berdiri ujungnya doang. Nah, itu enggak cukup ya, Pak ya. Karena dalamnya jeriji kaki belum nempel ke tempat sujud. Alhamdulillah, pokoknya yang ngaji mas semua sudah paham dah. Cuman kadang-kadang ada orang tua, maaf sekali ya, ada orang tua yang mungkin belum sempat ngaji, belum sempat tahu. Kadang-kadang sujudnya kakinya biasa saja. Ini harus dengan tata cara ya, Pak ya. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, wa ayyarfa asabilahu ala a'alihi. Angkat anggota badan kita yang bawah ke atas, anggota dan yang bawah ke atas artinya apa? Pinggul taikin kas. Yang asli wabiba, kepala dua pundak harus ada di bawah bokong. Ya. Jadi Allah semanto ruku sejajar yang sedang. Ya, sujud, maaf ruku sujud. Kalau itu belum masih yang enggak sah ini nih, Mas. Sejajar, pantatnya ke bawahin. Nah, yang segini, Pak. Kenapa? Keberadaan pundak dan bokong sejajar. Sujud itu bokong anggota bawah diangkat. Mas Bahan. Nah, ini pundak keadaannya di bawah. Sudah sejajar dengan bokong. Sujud sah. Kenapa? Karena disyaratkan sudah, Mas, nanti muntah. Karena disyaratkan anggota yang badan paling bawah pinggul keberadaannya harus ada lebih tinggi daripada kepala dan pundak. Tadi yang sejajar itu yang tidak sah. Ya. Syarat berikutnya ketika sujud, wa ayyatasaqala bi ra'sihi, memberatkan kepala. Jadi kepala agak ditekan, Pak. Hatta yahisa bisakri, sehingga kita merasa bahwa kepala kita ini ada bobotnya. Ukuran bobotnya itu apa? Nah, wa makna kalau kita sujud bil qatun, di dalam katun, di dalam kapas kita sujud, maka ketika diangkat kapas ini dekok, ada bekas kita
Artinya apa? Kepala kita agak ditekan. Tapi ditekan jangan digesek-gesek begini, Pak. Nanti ininya hitam. Kasihan kalau hitam. Kenapa? Kalau hitam biasanya senang dilihat orang ahli ibadah. Riya kita, sholatnya nggak diterima. Nauzubillah. Ya kalau hitam memang nggak digesek-gesek, hitam sendirinya nggak masalah, Pak. Ini pengen hitam digesek itu deh. Kalau perlu nyari batu. Biar Abdul 1 kurang 2, sini 1, di sini 1. Jadi 2. Tidak seperti itu. Saya masih dengar ucapan ajangan Gaos bahwa guru yang mulia Bang Resa Ba'anom sholat sehari semalam itu enggak kurang daripada 100 rakaat, tapi tidak kelihatan hitam jidatnya. Itu ya Pak ya. Orang ahli ibadah yang sholatnya sehari semalam sampai 140 rakaat dengan sunnah, dengan wajib. Saya pernah membaca bukunya Pak, sholat apa saja hitungannya seperti itu. Lebih dari 140 rakaat siang dan malam. Ibadah terus kerjanya. Ya, makanya kita yang baru sholat wajib 5 waktu aja jidatnya udah hitam. Ini saya ragu-ragu, jangan-jangan digesek lagi sujud ya. Apa nyari batu dulu Pak, begitu. Nah itu para hadirin, beratkan jidat. Dengan kata lain, lau sajada ala kotunin. Kalau kita sujud kepada kain katun, kepada, kalau bahasa kita ini apalah, kapas ya. Lalu setelah diangkat, maka kapas itu dekok, laan dakok. Demi yakin dekok bekas kita sujud. Jadi kalau ini disujudin harus ada bekasnya. Nah, jangan begini terus. Artinya apa? Kepala jidat kita harus agak ditekan, dirapatkan. Ya. Ini dalam sujud para hadirin. Wasunnatu. Tadi syarat sujud, sekarang sunnah sujud. Sunnah sujud itu apa saja? Pertama, ayyasjuda ala anfihi. Hidung kita tempelin ke bumi. Jangan cuma jidat doang nungging gitu, tetapi hidung tempelin. Susah nempelnya karena terlalu pesek, tempelin. Kalau yang mancung ya gampang, jidat pelung. Begitu diukur jidat dengan jidat depan, hidung yang masuk. Susah banget nih. Ya, itu mah sudah dirahin Pak. Tapi ya spek hidung wajib pasti Ini sunnahnya Pak. Bukan jidat saja yang nempel, tetapi hidung juga ditempelin. Ya. Paham semua? Insya Allah ya. Ahsanu sujud, sujud yang terbaik itu. Ayakbaru li hawihi bila rabbi yadaihi. Nih, ahsanu sujud Pak. Sujud yang terbaik yang menurut Imam Syafi'i, inilah sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir mau turun bila rabbi yadaihi, tanpa mengangkat kedua tangan. Ya. Ini kita mau sujud Pak ceritanya. Kan lagi dia, kalau enggak angkat tangan, langsung sujud. Jangan diangkat tangan. Ya, pertama nih, jangan angkat tangan. Kalau kita takbir mau sujud, nanti Pak hilang. Mubtadi'an bitakbiri ma'abtidai hawai. Mulai takbirnya kapan? Mulai kita bergerak turun. Jadi begini, Allahu Akbar itu jangan sampai Allahu Akbar baru turun. Tapi mulai mau turun. Allahu Akbar. Roknya lapan akbar bunyi, jidat kita nempel. Jangan sampai Allahu Akbar. Ini harus diperhatikan Pak. Merhatikan yang ngaji dengan yang gak ngaji gampang. Lihat gerakan sholat aja udah ketahuan, ya. Maaf, Bapak yang ngajinya dari Google mah biasanya sholat juga kadang-kadang takbirnya Allahu Akbar. Tapi kalau mengikuti ulama madhab Syafi'i takbir aja pelan, hati-hati. Allahu Akbar, hati harus penuh. Ya Pak ya? Ya. Paham semua sunnahnya? Belum selesai, masih ada bacaan lain. Sujud yang sempurna seperti itu
diawali dengan takbir ma'ab tidai hawihi khotimal lahu ma'a khotmihi. Ujung roh lapan akbar berada ketika jidat sudah nempel ke dini. Allahu Akbar. Nah, jangan ngeduluin juga. Umpama kita ngeduluin sujudnya, sujud udah nyampe baru Allahu Akbar. Atau ngebelakangin, kita takbirnya sudah, sujudnya belum, Allahu Akbar, baru sujud. Harus bareng. Ini pelajaran Pak, jarang yang tahu. Kenapa nggak tahu? Oh males ngaji pikir kanggo apa katanya. Emang sing nerima sholat sampean kan Gusti Allah. Alasannya begitu. Padahal mah Pak, karya-karya ulama yang abadi sampai sekarang untuk menuntun kita ini kitab-kitab seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita ibadah selalu atau ketemu dengan kebenaran dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan mengikuti daripada kitabnya para alim ulama yang sudah punya kemampuan untuk mengkaji ataupun untuk kita bahas. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya lagi di dalam bersujud wa yadha'u rukbataihi. Awal pertama yang kita taruh kedua lutut. Ya. Ini riwayat Abi Hurairah. Kalau riwayat Nu'man tangan dulu. Kalau dipertanyakan sahih mana Abu Hurairah dengan Nu'man, lebih banyak Abi Hurairah dengan Rasul. Artinya apa? Kalau kita sujud dikedepankan dengkul dulu. Kecuali dengkulnya tangan dulu. Ya. Ini yang bagus. Ini pertama taruh kedua lutut. Lutut yang ditaruh mutafarriqataini binahwi sibrin, dipisahkan, jangan dirapetkan. Sejauh mana pisahnya? Sekira-kira 1 jengkal. Saya berdirinya malas nih, ada yang mau berdiri enggak? Bukannya malas, jadi ini apa, megang ininya. Madep ke sana aja Mas, enggak apa-apa. Rukuk, dengar dulu. Kedua dengkul taruh, jarak dengkul yang kanan dengan yang kiri jangan lebih dari sejengkal gitu. Coba gimana Mas? Nah, jangan terlalu lebar, kira-kira sejengkal dan dijengkal dah. Dijengkal. Nah, jaraknya jangan terlebar ya. Di sini aturannya terpisah dengan jarak binahwi sibrin, sekedar 1 jengkal. Jangan dulu pergi. Setelah dengkul sampai summa kapai, lalu telapak tangan 2 taruh, jangan dulu sujud, begitu aja dulu nih, ngikutin aba-aba. Maksufata ini terbuka, jangan dikepel, terbuka. Hadwa man kaibaihi, lurus dengan kedua pundak. Pundaknya turunin, jangan terlalu maju pundaknya, jangan terlalu mundur. Keberadaan pundak lurus dengan telapak tangan. Pundak kanan dengan kanan, pundak kiri dengan tangan kiri. Nah, udah lurus? Nah, kalau sudah lurus, nasiron usbu'ahu, nasiron asobi'ahu, digelar semua jarinya. Digelar ini jangan ditutup begini Pak, dibuka. Madmumatan mutawajihatan lil kiblat. Nih banyak yang nggak tahu. Jeriji kita ujungnya dimadepin ke kiblat. Ya, madep ke kiblat. Ini terus Mas, terus. Ada orang yang sujud, ini ya, kiblat dulu. Jangan nengok ini atau jangan begini. Lurus ke kiblat. Ini Pak ya, lurus ke kiblat. Nah, udah lurus ya. Karena masanya orang kadang-kadang yang nggak ngaji, maaf ya. Udah Mas, capek. Ini kadang-kadang begini. Yang bagus itu ini lurus ke kiblat. Begini Pak, lurus. Ngapain begini ya? Lurus ke kiblat. Nah, ini lurus ke kiblat. Jeriji kita lurus ke kiblat. Mana nih?
Summa yadau jubhata. Telapak tangan sudah, lurus ke kiblat sudah, yang terakhir ditaruh ke tempat, ke bumi. Summa yadau zubhatahu, lalu kita simpen jidat. Jidat sudah nempel, tekan sedikit sampai hidung nempel. Kalau bisa ma'an, jidat dengan hidung nempelnya bareng, blek aja. Mau nyontohin nggak Mas Manto? Capek? Maaf ya, nggak apa-apa. Hidung etara, jidat dengan hidung bareng nempelnya. Nah itu udah pasti bisa semua Pak, cuman harus dipraktekin ya. Udah cukup Mas, terima kasih. Ntar dapat hadiah dari Pak Ustadz Mustafa. Nah itu Pak, sujud. Lalu yang perlu diperhatikan, wayapriku qadamaihi, telapak kaki yang belakang Mas Manto dipisahin dengan pel binahwi sin, kira sangka lagi. Berarti Mas Manto kalau mau praktek madep ke sini, karena yang dilihat telapak kaki Mas ketika sujud. Nah, ada tegar enggak? Dijengkal dulu tuh, jangan terlalu lebar. Jadi kaki kanan dengan kaki kiri biqadri sibrin. Ada di dalam Ibnu Majah hadis harus nempel. Kita jangan terlalu mengambil reterlek. Ini udah pembahasan dari ulama seperti ini ya Pak ya. Bukan kita menjauhi hadis, bukan. Ini ulama dengan berbagai perbandingan hadis yang lain. Jadi kaki kanan dengan kiri jangan nempel, dipisah kira-kira satu jengkal. Sudah paham semua para hadirin? Alhamdulillah ya. Harus langsung paham, ini gerakan kita setiap hari kok. Wala yukrahu sitruhuma, tidak makruh umpama sedang sujud telapak kaki kita ketutup dengan kain sarung, enggak apa-apa ya. Umpama ya sarungnya agak panjangan ke bawah, kebuka atau ketutup itu telapak kaki kita, enggak makruh, apalagi batal. Itu tidak jadi masalah. Sunnah lagi-lagi sujud wa yaqulu fi sujudi. Ketika kita sedang sujud, kita disunatkan lagi ngucapin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa adnal kamal, kesempurnaan yang paling singkat salasun, 3 kali. Jadi baca 3. Walau zada, umpama pengen nambah, pengen 5, pengen 7, pengen 9, maka wazalika